wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Niken Gusnawati Dewi. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan langkah-langkah untuk uji instrumen. Di video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk uji asumsi klasik. Sebelum ke langkah-langkahnya, saya akan sedikit menjelaskan apa sih uji asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS atau ordinary least square agar model tersebut menjadi valid sebagai alat menduga. Penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik, karena regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil. Adapun tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan ialah yang pertama, ada uji normalitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji multikolinearitas, yang keempat ada uji autokorelasi, dan yang kelima ada uji linearitas. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langsung saja ke tahapan yang pertama, ada uji normalitas. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama yang saya akan buat adalah uji grafik terlebih dahulu. Dengan cara kita bisa klik Analyze, kemudian pilih Regression, lalu kita klik lagi Linear. Nah, akan muncul kotak dialog Linear Regression. Pastikan pada kolom dependent kita masukkan variabel Y, dan kolom independent kita masukkan variabel X dari X1, X2, X3, dan X4. Jika sudah, kita klik Plots, akan muncul Linear Regression Plots. Pastikan pada kolom Y kita pilih Spreadsheet dan kolom X kita pilih Zprate. Dan pastikan pada Standardized Residual Plots kita centang yang histogram dan normal probability plots. Kalau sudah, kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Akan muncul output yang dihasilkan, yaitu berupa grafik histogram dan grafik pplot. Nah, grafik histogram dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram yang memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Sedangkan untuk grafik pplot bisa kita tarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik pplot mengikuti dan mendekati garis diagonal seperti ini. Selanjutnya kita bikin yang uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah pertama ialah mengubah data ke dalam bentuk unstandard residual dengan klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Akan muncul kotak dialog Linear Regression. Pastikan pada kolom dependent kita masukkan variabel Y dan independent kita masukkan variabel X. Lalu kita klik Save, akan muncul kotak dialog Linear Regression Save. Pada residual, kita centang yang unstandardized. Jika sudah, Continue, lalu OK. Langkah selanjutnya, kita klik lagi Analyze, lalu pilih Non-Parametric Text, pilih lagi Legacy Dialog, kemudian klik satu sampel KS. Akan muncul kotak dialog One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Selanjutnya, isi kotak test variabel list dengan variabel unstandardized residual res_1. Nah, pada bagian tes distribusi kita centang yang normal. Lalu kemudian klik OK.
Nah, ini adalah output yang dihasilkan. Berdasarkan tabel tersebut, interpretasinya adalah jika nilai asymptotic to Taylor di atas 0,05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Namun, jika nilainya di bawah 0,05, maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan data yang dibahas di video kali ini memiliki distribusi data yang tidak normal. Selanjutnya, tahapan yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Uji heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya uji Gleicher, uji Park, uji Spearman, dan grafik scatter plot. Yang akan dibahas di video ini hanya uji Gleicher dan grafik scatter plot. Yang akan kita buat pertama ialah untuk uji Gleicher-nya. Terlebih dahulu, langkah pertama kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Isi kotak dependen dengan variabel Y dan isi kotak independen dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Jika sudah, kita klik Save. Lalu akan muncul kotak dialog Linear Regression Save. Pada kolom residual, kita centang yang unstandardized, kemudian kita klik Continue. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, kalau sudah, kita klik yang menu Transform, kemudian klik Compute Variable. Akan muncul kotak dialog Compute Variable. Pada kolom Target Variable, kita ketik res2. Dan pada kolom Numeric Expression, kita ketik abs underscore res, kurung buka res underscore 1, kurung tutup, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, jika sudah, kita klik Analyze lagi, kemudian klik Regression, lalu pilih Linear. Dalam kotak dependen, keluarkan variabel Y, lalu kita ganti dengan res2, lalu kita klik OK. Maka akan menghasilkan output berupa tabel seperti ini yang koefisien. Nah, yang ini koefisien. Berdasarkan tabel tersebut, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilainya lebih besar dari 0,05 pada tabel di video ini. Selanjutnya, kita buat yang uji grafik scatter plot. Makanya kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Akan muncul Linear Regression seperti ini. Isi kotak dependen dengan variabel Y, dan isi kotak independen dengan variabel X. Jika sudah, kita klik Plots, kemudian akan muncul dialog Linear Regression Plots. Isi kolom Y dengan Srecit dan isi kolom X dengan Zpret. Lalu kemudian Continue. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, akan muncul output yang dihasilkan, yaitu scatter plot. Pada
gambar tersebut, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Tahapan yang ketiga yaitu ada uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Uji multikolinearitas yang akan dibahas di video ini ialah untuk melihat percent correlation antara variabel bebas dan nilai VIP tolerance. Langkah yang pertama ialah kita klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Akan muncul dialog linear regression. Pada kolom dependen kita masukkan variabel Y dan kolom independen kita masukkan variabel X. Selanjutnya kita klik statistik, akan muncul linear regression statistik. Kemudian kita centang yang deskriptif dan collinearity diagnosis. Kemudian kita klik continue, lalu OK. Maka akan muncul output yang dihasilkan ialah berupa percent correlation dan VIP dan tolerance. Pada tabel correlation, yang percent correlation menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Nah, untuk yang VIP tolerance, pada tabel tersebut menunjukkan nilai VIP kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Nah, yang ini ya, yang tabel VIP dan tolerance-nya. Cukup sekian video kali ini yang kita bahas mengenai uji asumsi klasik yang menggunakan program SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.